kita camkan dalam rangka supaya nanti terrefleksi di dalam perbuatan. Nah, setiap hari kita nyatakan bahwa kenikmatan yang kita terima itu dari Allah. Rasulullah bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdak, la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukru, faqad adda syukra dzalikal yaum." Barang siapa di pagi hari mengucapkan itu tadi Arabnya, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukru, faqad adda syukra dzalikal yaum. Ya Allah, apapun yang ada padaku saat ini adalah semuanya itu hanya darimu semata datangnya. Tiada sekutu bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Maka kalau seseorang mengucapkan itu di pagi hari, dia telah memenuhi syukurnya pada hari itu. Ini sebenarnya pelajaran pertama ya, menyatakan dengan lisan, dengan harapan dicamkan dan dihayati sepanjang hari itu. Tapi dimulai dengan ucapan tadi. Ya Allah, apapun yang aku terima, yang aku miliki berupa kenikmatan ini, atau apapun yang dimiliki oleh atau yang diperoleh oleh makhluk yang lain, maka semata-mata itu datangnya darimu. Tidak ada sekutu bagimu, artinya tidak ada pihak lain yang bisa menyediakan bahan itu. Oleh karena itu, segala puji bagimu dan segala rasa syukur adalah bagimu. Nah, Allah memberi kita kenikmatan itu secara penuh, yang meliputi kenikmatan lahiriah dan batiniah. Saya ulang, Allah itu memberi kita kenikmatan, ada yang batiniah, ada yang lahiriah. Yang lahiriah itu yang kasat mata, yang bisa kita rasakan dengan indera, dan yang batiniah itu yang tidak bisa kita raba dengan indera. Dan Allah memberinya secara penuh. Setiap individu itu diberi kenikmatan Allah oleh Allah itu secara penuh. Kalau toh ada orang yang menerima jumlahnya sedikit dan ada yang menerima banyak, sebenarnya itu sudah penuh. Jadi kalau ada orang misalnya, ada A diberi harta banyak, yang B diberi sedikit. Baik yang A maupun yang B, itu pemberian Allah itu sudah penuh. Meskipun yang B itu sedikit. Bagaimana dikatakan penuh? Begini, si A dan B membawa wadah untuk mengharapkan diisi oleh Allah berupa kenikmatan. Dan oleh Allah wadah itu diisi penuh. Cuma bedanya si A membawa wadah yang besar, si B membawa wadah yang kecil. Nah, pantesan aja dia mendapatkan sedikit, habis dia membawanya itu wadahnya kecil. Nah, wadah itu saya umpamakan sebagai kapasitas kepribadian seseorang. Orang yang memenuhi ajaran-ajaran Allah itu sama dengan membawa wadah yang besar. Tapi orang yang suka melanggar ketentuan Allah, dia membawa wadah yang kecil. Bagaimana begitu? Umpamanya yang paling gampang adalah dua orang ini, si A dan B, berdagang. Si A mendapatkan keuntungan yang banyak, dia menjadi makin kaya. Si B duitnya pas-pasan terus-terusan. Kapasitas mereka beda. Si A ketika berdagang dia jujur, dia menepati janji, dia santun kepada customer, dan dia itu disiplin. Jadi orang kalau mau belanja itu bisa mengandalkan, aku kalau ke sana mesti dapat. Jadi misalnya dia
punya apotek. Kalau ke apotek itu kita cari obat apa saja pasti ada. Nah, itu kan termasuk kedisiplinan. Nah, kedisiplinan di dalam menginventarisir supply barang-barang yang ada di situ gitu. Nah, yang satunya suka bohong, suka mengingkari janji, kalau ngomong ketus dan tidak disiplin, kadang-kadang tokonya buka, kadang-kadang tutup. Kalau restoran kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup, orang itu mengandalkan, aku nanti sarapannya di sana. Ternyata dia tidak buka, akhirnya dia bekerja tanpa sarapan. Nah, itu pentingnya disiplin di dalam perdagangan itu antara lain semacam itu. Nah, orang yang kepribadiannya seperti itu, yang tidak jujur, tidak menepati janji dan sebagainya, dia membawa wadah kecil, kapasitasnya kecil. Oleh Allah ya diberi penuh, tapi penuhnya itu sedikit. Jadi kalau misalnya dia itu mau membeli apa atau kebutuhan apa-apa dia tidak bisa memenuhi, jangan menyalahkan Allah. Jangan mengatakan bahwa Allah memang menguji aku, diberi rezeki sedikit. Ya memang diuji, artinya diuji itu supaya dia mengubah perilaku. Kalau dia tidak mau mengubah perilaku, ya tetap aja rezekinya pas-pasan seperti itu. Ya, jadi kalau Allah memberi kita kenikmatan, itu ada kenikmatan lahiriah dan batiniah yang berhubungan dengan kejiwaan kita, itu batiniah, dan Allah memberinya itu secara penuh. Dan Allah berfirman, alam tarau anna Allah sakhar lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah itu telah mengelola langit dan bumi dan seisinya untuk kamu? Dan Allah memenuhi. Asbagha itu kalau gelas dituang, diisi minuman misalnya, sampai peres, sampai penuh. Nah, itu namanya asbagha. Kalau sungai, aliran airnya itu sampai di bibir sungai, itu asbagha. Jadi Allah itu sudah memberi itu penuh, zahiratan wa batinah, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Termasuk kenikmatan batiniah adalah kemauan kita untuk bersedia mengikuti ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kalau kita merasa, aku mau memakai Al-Quran sebagai pedoman hidupku, itu termasuk kenikmatan. Karena tidak semua orang mendapatkan kemauan itu. Tidak semua orang diberi oleh Allah kesanggupan dan kesenangan untuk mengikuti itu. Jadi berarti hidayah itu juga semacam itu. Hidayah itu kenikmatan yang tidak kasat mata, dan kenikmatan itu besar sekali, karena dengan hidayah itu menyebabkan seseorang tidak mungkin masuk neraka dan insya Allah dia masuk surga. Jadi hidayah itu kenikmatan yang lebih besar daripada apapun. Kalau kita saat ini sedang mengkaji firman Allah dalam rangka mengambil pelajaran yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti kita sedang menerima kenikmatan batiniah dari Allah. Betul, kenikmatan batiniah. Karena ini adalah kasih sayang atau rahmat Allah, dan dengan mengikuti ajaran Allah, kita berpotensi hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Siapa yang mempunyai kemauan, siapa yang berkehendak mau mengambil pelajaran dari Allah itu sebagai jalan hidup. Sabila itu jalan hidup, maka dia akan mendapatkan manfaat itu. Tapi Allah menyebut, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak akan mempunyai kehendak, tidak akan mempunyai kemauan kecuali kalau dikehendaki oleh Allah.
Jadi alhamdulillah kita bersedia berkumpul hari ini, jam ini untuk mencoba mempelajari pesan-pesan dari Allah ini. Ini hati kita, pikiran kita digerakkan oleh Allah. Karena kita digerakkan kepada suatu kebaikan, maka itu berarti kenikmatan batiniah. Alhamdulillah, kita syukuri. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, kaitannya dengan kenikmatan tadi, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan seseorang ke dalam rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Jadi hidayah itu adalah rahmat Allah. Nah, Allah memasukkan kita ke dalam, kalau itu diibaratkan ruang yang penuh rahmat itu kita kalau kita punya kemauan, yang menanamkan kemauan itu Allah. Tapi orang yang tidak mau, salahnya sendiri. Wadzalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sedangkan kepada orang yang zalim, yang menganiaya diri sendiri, Allah menyediakan siksaan yang pedih. Kemudian untuk menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukur kita kepada Allah, kita memanfaatkan dan menggunakan pemberian atau kenikmatan dari Allah itu untuk berbakti kepada Allah. Gambarnya gini, kita diberi kenikmatan berupa tangan. Alhamdulillah kita punya tangan sehat. Kenikmatan ini kita manfaatkan untuk keperluan mengabdi kepada Allah. Jadi kita set ya, bagaimana aku memanfaatkan tangan saya ini hanya untuk melakukan yang sifatnya beribadah kepada Allah. Tidak menggunakan tangan kita ini untuk menentang Allah. Menentang Allah misalnya begini, Allah kan melarang kita untuk menyakiti orang lain. Kalau tangan kita gunakan untuk menyakiti orang lain, berarti kita menyalahgunakan ini dan tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita menggunakan tangan ini misalnya untuk bekerja, kemudian ketika kita sudah mendapatkan rezeki dan alhamdulillah lebih, tangan ini kita gunakan untuk memberikan sebagian dari harta kita kepada orang lain. Nah, ini berarti kita memanfaatkan tangan kita untuk berbakti kepada Allah. Allah itu menjanjikan akan membalas kita besok di akhirat. Ya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan apapun yang diberikan oleh Allah yang di dunia ini, ya, termasuk kehidupan kita ini, mata kita, tangan kita, akal kita dan sebagainya, kalau kita gunakan untuk berbakti kepada Allah, Allah akan menjanjikan kehidupan yang baik di akhirat. Ada nasihat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan yang baik di akhirat dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepadamu sekarang ini. Ya, jadi saya balik, gunakanlah apa yang kamu terima sekarang untuk mencari kehidupan yang baik di akhirat. Kita diberi akal. Kita gunakan akal ini untuk mencari kehidupan yang baik di akhirat. Kalau akal kemudian dipakai untuk memikirkan bagaimana ya caranya korupsi. Korupsi aku mesti kerjasama dengan bendahara, aku mesti kerjasama dengan penjaga gudang, aku mesti kerjasama dengan akuntan dan sebagainya. Nah, itu menggunakan akal, itu menyalahgunakan, dan itu berarti tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita gunakan antara lain seperti misalnya saat ini kita mencoba mempelajari firman-firman Allah. Walatan sanasi bagaimana dunia, dan kamu jangan lupa bagianmu di dunia. Ini banyak orang yang keliru. Orang menganggap bahwa harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bukan. Semua yang kita peroleh di dunia ini kita pakai untuk akhirat. Tapi jangan lupa, untuk kita itu bisa mencari kehidupan yang baik di akhirat, kita harus menggunakan badan kita. Badan kita ini harus diberi makan, harus diberi minum, harus diistirahatkan. Nah, bagian di dunia ini itu
fasilitas yang ada di dunia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung usaha kita mencari kebaikan di akhirat. Jadi 100% untuk akhirat. Tapi orang bilang ini kan maksudnya keseimbangan. Loh, kalau keseimbangan berarti mencari 50%, 50%. Nah, itu kalau kita ibadahnya 50%, kita minta surga, apa pantas? Kalau kita mau minta surga, ya kita diberi 100%, semuanya 100% kita pakai untuk mengabdi kepada Allah yang nanti akan dibalas di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita seringkali diperlakukan oleh Allah dengan baik, tapi kita membalasnya dengan keburukan. Nah, itu tidak memahami dengan baik. Rasulullah memberi contoh bagaimana cara menyatakan rasa syukur dengan perilaku, yaitu Rasulullah rajin sholat malam sehingga kakinya itu pecah-pecah, dan Rasulullah melakukan itu dalam rangka menyatakan rasa syukurnya kepada Allah yang telah mengampuni beliau, yang telah mengangkat beliau sebagai nabi dan melindungi beliau dan sebagainya. Ini kejadiannya suatu saat malam hari Ibu Aisyah itu, ya, dia itu kan masih muda, dengan bermanja-manja beliau cerita anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Rasulullah itu dulu waktu masih hidup itu sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Terus Ibu Aisyah bilang, lima tasma'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ini Rasulullah, padahal Allah sudah mengampuni kamu semua yang sudah kelewat maupun yang akan datang? Jawab Rasulullah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak suka kalau aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, untuk bersyukur saja itu sudah kenikmatan dari Allah. Dan orang bersyukur itu nikmat, ya, nikmat. Karena orang yang bersyukur itu tidak akan ada keluh kesah. Hidup kalau nggak ada keluh kesah itu nikmat. Dan melakukan apa-apa ringan, ya, ringan. Seperti misalnya kita itu puasa Ramadan. Kalau kita itu dalam rangka bersyukur, alhamdulillah aku diberi kesehatan, dan alhamdulillah Allah memberi kita bulan Ramadan sebagai kewajib saat yang semua orang mukmin itu wajib berpuasa, sehingga ketika aku berpuasa itu temannya banyak sekali. Kalau kita puasa banyak teman itu kan enak, itu ringan. Belum lagi kita rasakan kalau bulan Ramadan itu memang istimewa. Kalau kita tidak puasa jam 1, jam 2 atau jam 3 kita belum makan, kita bisa gemetaran. Tapi kalau puasa Ramadan nggak ada tuh gemetaran. Ya, itu kenikmatan. Ya. Termasuk menyatakan syukur dengan perilaku ialah memperbanyak ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu bahasa Arabnya atau bahasa haditsnya itu biasanya disebut an-nawafil. An-nawafil itu jamak dari an-nafilah. An-nafilah itu artinya kelebihan. Jadi kelebihan dalam kalau kita diwajibkan oleh Allah sesuatu, kemudian kita melakukan lebih dari itu. Sesuatu itu misalnya puasa. Kita diwajibkan oleh Allah puasa 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Terus ditambah lagi di bulan Syawal 6 hari. Ditambah lagi Senin dan Kamis. Nah, tambahan-tambahan itu namanya nafilah. Atau istilah fikihnya disebut sunnah. Nah, kalau kita ingin memperbanyak, menyatakan bersyukur, kita tambahi. Kita disuruh sholat hanya 5 kali sehari. Terus dalam rangka bersyukur kita tambahi dengan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu taat kepada Allah. Oleh karena itu orang yang melakukan ibadah tambahan itu disebut tatawwu'.
Tatawu itu menunjukkan sikap taat kepada Allah. Nah, cara menunjukkannya apa? Dengan menambah kewajiban dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Kalau zakat misalnya kewajibannya 2,5% atau 5%, dilebihi 10% atau bila perlu 20%. Kalau kita sedekah itu masya Allah, seandainya semua orang mukmin itu bersedekah atau berzakat dengan semestinya, itu nggak ada tuh orang miskin. Tapi karena banyak orang yang tidak melakukan zakat, akhirnya ya banyak yang miskin. Karena tidak mau berbagi, kelebihannya tidak dibagi kepada orang lain. Nah, itu kalau kita bersedekah lebih daripada yang diwajibkan, maka insya Allah itu sudah wujud dari bersyukur. Kenapa kita tidak bisa? Orang agama lain itu ada zakat mereka itu disebut sepersepuluhan gitu, sepersepuluhan atau 10%. Mereka bisa menyisihkan 10%. Kenapa kita 2,5% aja sulit gitu? Nah, misalnya lagi memberi makan. Kita itu diwajibkan oleh Allah memberi makan kepada keluarga yang di bawah naungan kita. Ya, seorang laki-laki dia memberi makan kepada istrinya dan anaknya itu wajib. Nah, ditambah dengan yang sunnah, memberi makan kepada orang lain. Ya, jadi memberi makan kepada orang lain itu termasuk nafilah. Ya, tapi nafilah itu biasanya istilah untuk sholat. Kalau ini untuk zakat. Allah menyebutnya Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Ini standar bahwa Safa dan Marwah itu tanda kebesaran Allah, dan orang-orang kalau haji maupun umrah mesti melakukan ibadah di situ, yaitu tawaf di Ka'bah, sekitar Ka'bah, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Poinnya di berikutnya, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa menunjukkan sikap taatnya. Nah, sikap taat ini seperti saya tadi sebutkan menambah yang wajib. Kalau di sini disebut umroh ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Yang sunnah itu tambahan. Yang wajib itu adalah umroh yang dilakukan berbarengan dengan haji. Ya, umroh, satu kali umroh yang berbarengan dengan haji itu wajib. Tapi umroh yang lain yang tidak ada kaitannya dengan haji itu sunnah. Nah, itu termasuk tatawu. Saya teruskan. Allah juga menganjurkan Nabi Daud misalnya dan keluarganya termasuk Nabi Sulaiman untuk beramal atau berbuat sesuatu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Firman Allah yang saya cetak merah di situ, i'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah kamu hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. I'mal itu kita kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia beramal. Kalau kita bilang beramal suka-suka artinya sempit, yaitu bersedekah. Tapi i'mal atau beramal dalam bahasa Arab itu artinya berbuat apa saja. Berbuat apa saja dalam rangka bersyukur. Misalnya ketika bersedekah itu kita niati dalam rangka bersyukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau memberi aku rezeki lebih. Padahal aku tidak berusaha terlalu capek. Atau misalnya, terima kasih Allah, Engkau memberi aku lebih meskipun suamiku sudah meninggal. Suamiku sudah meninggal, tetapi peninggalannya itu warisannya masih bisa memproduksi rezeki. Terima kasih Allah, aku sisihkan sebagian. Misalnya ya bekerja apa saja. Ya Allah,
aku bekerja dalam sekian jam, penghasilanku sudah sama dengan orang lain bekerja 1 bulan penuh. Jadi saya mempunyai kelebihan daripada yang saya butuhkan. Terus kita sisihkan sebagian untuk orang lain. Nah, dan bersedekah itu sebenarnya termasuk menjaga keseimbangan. Bukankah Allah itu menciptakan alam raya ini seimbang? Wasama'a banainaha wasama'a rafa'aha wa wada'an mizan. Allah membuat langit itu ada di atas dan Allah meletakkan keseimbangan di alam raya. Kalau alam raya ini seimbang, maka semua yang ada di situ harus seimbang. Misalnya, kalau ada udara karena panas, temperaturnya tinggi, maka udara itu yang terdiri dari gas-gas dia akan naik. Kalau dia naik, maka ada kekosongan. Kekosongan ini diisi dari bagian permukaan bumi yang lain supaya terisi tetap seimbang. Ombak di laut, kenapa terjadi ombak? Itu untuk menjaga keseimbangan. Kalau kita bawa air di gelas, kemudian kita geser, kita goyak, kita geser ke kiri ke kanan, airnya itu akan bergelombang di situ. Bergelombangnya itu dalam rangka mencari keseimbangan. Kalau ada orang bekerja, ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit, itu menjadi tidak seimbang. Maka Allah membuat mekanisme keseimbangan ini dengan cara zakat, sedekah, supaya nanti bisa seimbang. Kalau itu seimbang, maka hidup ini enak untuk semuanya, baik yang memberi maupun yang diberi. Tapi karena kita kecenderungan manusia itu tidak mau membuat keseimbangan tadi, akhirnya timpang. Yang kaya itu hanya sedikit, sebagian besar itu miskin. Nah, itu akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam sosial. Baik, jadi kita menyatakan rasa syukur itu dengan memanfaatkan fasilitas dari Allah untuk berbuat, ya, beramal. Nah, gampangnya apa berbuat itu? Udah, pokoknya kalau kita itu berbuat sesuatu dalam rangka bertakwa kepada Allah, maka itu adalah wujud dari syukur. Ya, kalau gampangnya itu, lalu apa dong yang harus aku lakukan? Udahlah, kalau kita itu melakukan segala sesuatu dalam rangka bertakwa, itu sudah wujud syukur. Kita ambil dari ayat ini, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu di waktu perang Badar. Jumlah tentaramu sedikit, musuh banyak, tapi kamu menang. Wa antum adillah, saat itu kamu lemah karena jumlahnya sedikit. Lalu perintahnya, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Jadi bertakwanya itu dalam rangka bersyukur. Nah, takwa itu apa? Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi gampangnya, kalau kita mikir, wah terus apa dong, bagaimana sih pemberian Allah, pemakaiannya untuk apa? Udah, pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah jalani, yang dilarang tinggalkan. Itu sudah berarti bersyukur. Jika kita betul-betul taat kepada Allah dengan cara melaksanakan apapun yang Dia perintah dan meninggalkan apapun yang Dia larang, maka itu berarti bahwa kita berperilaku sama dengan semua makhluk, dengan semua makhluk Allah. Karena apa? Semua makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi itu semuanya sudah taat kepada Allah. Kalau kita manusia dan makhluk-makhluk lainnya sama-sama taat kepada Allah, maka keberadaan kita di dunia, di alam raya ini akan harmonis. Karena semuanya taat, nggak ada yang melawan arus. Ya, jadi kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena lingkungan kita itu semuanya sudah taat kepada Allah, udah kita ikut-ikut taat. Ya. Allah berfirman, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. Kemudian Allah meneruskan ciptaannya ke langit yang waktu itu berupa asap atau kabut, ya. Ada yang mengartikan ini kabut,
Lalu Allah memerintahkan kepada langit dan bumi, I'tiya tawan aw karha. Datanglah kamu langit dan bumi, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Kemudian langit dan bumi dan seisinya menyatakan, Ataina ta'in. Kami datang dengan taat Allah, dengan sukarela. Nah, berarti semuanya sudah taat. Kalau kita tidak taat berarti kita melawan arus. Sebagaimana kita ketahui dari perilakunya, semua makhluk selain manusia dan jin itu telah menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mereka taati. Semua. Jadi Allah menyatakan tadi bahwa alam ini seimbang. Itu semuanya akan taat kepada Allah untuk menjaga keseimbangan tadi. Dan mereka menganggap Allah itu terbebas dari kesalahan atau kekurangan apapun dalam mengelola alam raya. Nggak ada yang salah. Semua yang dilakukan oleh Allah itu benar. Nah, sikap semacam itu menganggap bahwa Allah itu tunggal, bahwa Allah itu maha suci dari sekutu, dan Allah tidak pernah melakukan kesalahan, itu namanya bertasbih. Istilahnya itu bertasbih. Bertasbih itu artinya menganggap Allah maha suci. Maha suci dari sekutu dan maha suci dari kekurangan. Dari kekurangan itu misalnya gini, ketika Allah membuat ini yang sering saya contohkan itu COVID ini, itu kalau ada orang yang mengeluh, wah ini gara-gara COVID ini aku jadi gini. Nah, itu berarti dia menganggap Allah menciptakan COVID ini secara salah. Padahal Allah menciptakan COVID ini ya sesuai dengan kudrah dan iradahnya. Kalau kita melihat seperti itu, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah, ya udah ini benar. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Menyesuaikan diri tetap berpedoman dengan ajaran Allah. Maka kalau kita bisa seperti itu, hidup kita menjadi enak. Allah menggambarkan bahwa semuanya itu bertasbih. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Telah bertasbih atau menganggap Allah maha suci. Semua yang ada di langit yang 7 dan di bumi yang 7 dan juga orang-orang yang ada di situ. Makhluk yang ada di situ. Wa in min syai'in illa yusabbihu tasbihah. Tidak ada suatu apapun makhluk Allah kecuali dia bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kamu tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Innallaha kana haliman ghafura. Allah itu Maha penyantun dan Maha pengampun. Penyantun dan pengampun. Salah satu contoh makhluk yang bertasbih adalah guru. Gluduk ya, guru. Yang biasanya menyertai kilat. Begitu ada kilat, terus kemudian ada suara yang kita menyebutnya guntur atau guru. Kilat itu lompatan muatan listrik dari segumpal awan ke segumpal awan yang lain, atau lompatan listrik dari awan ke bumi. Lompatan itu menghasilkan cahaya yang terang sekali, terus kita bisa melihatnya, dan itu menghasilkan suara. Sinarnya itu kita sebut kilat. Dalam bahasa Arab itu barq. Kemudian suaranya kita sebut guntur atau guruh. Dalam bahasa Arab itu ra'd. Baik kilat maupun guntur itu semua dalam rangka bertasbih kepada Allah, seperti firman Allah, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Guruh pun, guntur pun juga bertasbih menyucikan Allah seraya memujinya, dan demikian juga para malaikat. Mereka bertasbih min khifatih karena takut kepada Allah. Kok takut gimana sih? Kilat itu tadi kan lompatan muatan listrik dari satu awan ke awan lain, misalnya. Dan bisa dari awan ke awan, bisa dari awan ke bumi. Lompatan apa? Kalau muatan satu gumpal
awan ini plus dan minusnya tidak seimbang. Misalnya plusnya terlalu sedikit sedang minusnya terlalu banyak, maka listrik ini akan mencari tempat lain yang kebalikannya, yang minusnya banyak, yang plusnya banyak, minusnya sedikit. Lalu dia lompat secepat itu, gitu, lalu minusnya pindah. Nah, perpindahan ini membuat seimbang. Ya. Jadi itu teori keseimbangan tadi, bahwa wada'al mizan, Allah meletakkan keseimbangan. Atau ke bumi, kalau awan itu tidak mendapatkan awan yang lain yang bisa menampung, maka dia akan mencari bumi yang paling dekat dengan dia dan yang terutama yang basah, maka dia akan lompat ke bumi. Nah, bumi itu memang besar, maka daya tampungnya banyak. Maka lompatan ke bumi itu biasanya lebih banyak daripada lompatan dari awan ke awan. Nah, kilat itu menghasilkan cahaya yang panasnya itu berkali-kali dari panas matahari. Makanya kalau kena itu bisa terbakar. Itu semua dalam rangka takut kepada Allah, karena Allah memerintahkan, kamu semua yang ada di alam raya, jaga keseimbangan. Nah, kalau tidak seimbang, mereka takut, aku takut kepada Allah, kenapa ini tidak seimbang? Nah, terus lompat supaya terjadi keseimbangan dan seterusnya. Ya. Batu pun ketika menggelinding dari atas, misalnya dari bukit, dia menggelinding ke bawah. Itu juga dia melakukan itu karena takut kepada Allah. Karena takut, maka itu termasuk bertasbih. Takut apa? Karena Allah itu memerintahkan wal arda wada'aha lil anam. Bumi itu diletakkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Namanya diletakkan itu bumi di bawah. Batu itu bagian dari bumi. Kalau dia tidak ada yang menyangga, tidak ada yang mengganjal di bukit, dia harus menggelinding, turun ke bawah. Jadi ketika turun, aku takut kepada Allah. Aku kan dianjurkan supaya selalu ke bawah. Yang kita menyebut gaya gravitasi tadi. Ya. Jadi ketika batu menggelinding ke bawah dari atas bukit, ya itu termasuk tasbih karena dia melakukannya dengan takut kepada Allah. Seperti firman Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sungguh di antara batu-batuan itu ada yang menggelinding karena takut kepada Allah. Nah, ini kalau kita tidak memahami sunnatullah begitu, takut, gimana takutnya? Ya, takutnya itu dalam arti itu tadi yang di ayat yang saya baca, langit dan bumi sudah menyatakan kami datang dengan sukarela. Dengan demikian bertasbih dalam arti tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah dan tidak merasa keberatan atas pengaturan oleh Allah. Diatur oleh Allah tidak keberatan. Kemudian disertai dengan istighfar, itu termasuk bersyukur yang lengkap. Itu termasuk pernyataan syukur yang sempurna. Tanda tidak keberatan atas pengaturan oleh Allah bisa ditengarai dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Pujian atas apapun yang terjadi dan atas apapun yang berkenaan dengan kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini setelah Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan menaklukkan orang-orang kafir Makkah, maka dengan kejadian itu mereka tidak perlu lagi takut diserbu oleh musuh dari luar. Dan waktu itu sudah terbukti selalu diserbu oleh orang-orang Mekah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu semuanya kan orang Mekah yang mendatangi Madinah. Terus akhirnya mereka bisa ditaklukkan, itu kenikmatan yang besar. Nah, cara bersyukurnya tiga macam. Fasabbih, bertasbih, bihamdi rabbik, memuji Allah, wastaghfir,
dan mohon ampun. Ini tempoh hari saya bahas di pengajian Masjid Syuhada, bahwa kita itu bersyukur itu harus total, dengan lesan, dengan memuji Allah, dengan perbuatan, dengan menganggap Allah Maha Suci dari sekutu dan kekurangan. Berarti kita itu tunduk patuh kepada Allah, ya. Tunduk patuh kepada Allah, tidak ada keluh kesah, tidak ada apa, dan bahkan diikuti dengan istighfar. Relevansinya istighfar itu apa? Relevansinya bahwa kita tidak bisa bersyukur sebanyak pemberian Allah. Kalau Allah memberi 100%, syukur kita 1% aja itu belum sampai. Oleh karena itu sangat berpotensi yang kita syukuri hanya sedikit, yang tidak kita syukuri banyak. Padahal kalau kita tidak bersyukur, diancam akan disiksa. Oleh karena itu kita tidak sanggup kalau disiksa oleh Allah. Kita mohon ampun, ya Allah, mohon ampun, saya tidak mampu berterima kasih kepadamu sebanyak kenikmatan yang engkau berikan kepadamu. Ampunilah aku. Terus di surat itu Allah menjanjikan innahu kana tawwaba. Allah sudah siap mengampuni. Ya, saya kira sementara begitu ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa kita camkan dulu bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah, dan kita nyatakan itu setiap hari. Kita spell out, ya. Kita ucapkan setiap hari, pagi hari, supaya ucapan itu, pengakuan itu mewarnai perilaku kita sehari. Terus Allah telah memberi kenikmatan pada kita itu lahiriah dan batinnya secara penuh. Kalau kita merasa jumlahnya sedikit, kita introspeksi. Berarti kita perlu memperbesar kapasitas. Lalu kita memanfaatkan pemberian Allah sebagai sarana untuk mengabdi kepadanya, dengan kita gunakan untuk beribadah, dan tidak cukup hanya yang wajib, tapi kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, dan dengan kegiatan yang sifatnya takwa dan taat kepada Allah. Dan kita menyempurnakan syukur kita dengan 3 tadi, memahasucikan Allah dari sekutu dan kekurangan, sambil memuji dan mohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan